Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent buat Bapak Ibu Saudara. Begitu juga kami sapa dengan para saudara Bapak Ibu yang mengikuti live streaming dengan YouTube pakai Bandung Reformanda. Selamat Advent juga pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Firman Tuhan yang ditetapkan yaitu dari kitab Yesaya pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri dengan panji-panji bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki Minggu Advent yang pertama, yaitu Tahun Baru Gerejawi. Adventus yang berasal dari bahasa Latin, menanti kedatangan, dan sekaligus bagaimana kita juga berpengharapan dan menanti akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara, dengan sapaan firman Tuhan, Raja yang akan datang, Raja damai yang akan datang. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam pengharapan kita untuk Mesianis, Juru Selamat yang lama menjadi pemberitaan para hamba-hambanya, masa penantian datangnya Mesias sudah sungguh lama berlangsung dalam sejarah umat Allah. Demikian juga bagaimana penantian pada ketika bangsa Yuda, mereka mengalami suatu keterpurukan atau mereka mengalami suatu perhambaan di tengah-tengah bangsa Babel.
Kalau kita baca pada Yesaya pasal 10 ayat 34, bagaimana berlaku mereka di hadapan Tuhan yang tidak setia di dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah, sehingga mereka harus diperhamba dan Tuhan memperbolehkan sesaat Bapak Ibu bagaimana mereka kalau jauh dari Tuhan di dalam keberadaan mereka. Dengan itulah Bapak Ibu Saudara, dengan sungguh dengan keterhempitan, keterpurukan mereka, bagaimana penantian siapakah yang dapat menolong mereka, siapa yang dapat membantu mereka, siapa yang bisa mengangkat harkat martabat mereka, dan juga dalam situasi keterpurukan dan juga mengenai hukum-hukum yang tidak adil bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghadirkan suasana kedamaian, eirene, damai, shalom di dalam kehidupan kita, di kehidupan bangsa Juda ketika mereka terbuang. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana dikatakan dalam suasana kedamaian, serigala akan tinggal bersama dengan domba, anak lembu dan singa. Bagaimana anak kecil akan menggiringnya, lembu dan beruang sama-sama makan rumput, dan anaknya sama-sama berbaring. Bagaimana anak yang sedang menyusu dan anak yang cerai susu mengulurkan tangannya ke dalam sarang ular beludak. Bapak Ibu Saudara, digambarkan bagaimana suasana di dalam kehidupan kedamaian yang Tuhan datang, Mesias yang dikuasai oleh Roh, dan bagaimana Mesias yang disebut tadi tunggul Isai, tunggul menggambarkan suatu situasi kehancuran, ibarat pohon dan cabang-cabangnya sudah ditebang. Itulah dinasti Daud yang tidak luput dari hukuman. Bagaimana tunggul Isai, apakah yang akan datang itu, yang sudah datang itu, yang dari Bethlehem, Yesus sendiri bagaimana akan tumbuh dari pangkalnya sendiri, tumbuh menjadi taruk yang berbuah, menjadi harapan bagi bangsa Israel, seorang yang akan lahir dari keturunan Isai. Itulah yang mereka berpengharapan Bapak Ibu. Bagaimana tadi roh hikmat, pengertian, bagaimana roh nasihat mengajar, bagaimana roh keperkasaan merujuk kepada keberanian, kemampuan bertindak, roh kepengetahuan dan pengenalan berguna dalam senantiasa arif dan bijaksana, takut akan Tuhan sebagai dasar segala aktivitas mereka dalam kehidupan mereka. Itulah yang harus Mesias kembali tegakkan keadilan kepada bangsa itu di dalam situasi dan keterpurukan, bagaimana mereka di dalam hak orang yang lemah. Disitulah Tuhan mau melihat suatu kerinduan kedamaian. Mesias yang bertindak sebagai hakim digambarkan sebagai kebaikan, dan hakim dengan cara mendahulukan keadilan, menjatuhkan vonis dengan kejujuran, pengajaran, tidak melihat kasat mata, tidak melihat dari pendengaran orang lain, tidak menyimpang dari kebenaran dan kejujuran. Itulah suatu bentuk kedamaian, itulah suatu bentuk supremasi hukum. Bapak Ibu terkasih, bukan kepentingan suatu kelompok yang terjadi untuk kepentingan bersama. Itu juga yang terjadi Bapak Ibu ketika kita dalam keadaan sekarang. Bagaimana hukum dan kebenaran itu hanya dilihat kasat mata, dilihat dari pendengaran atau bisikan dari orang. Kadang hukum itu
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Molo tuna pogos, tajo piedo hukumi. Tuna somar hepeng, tajo piedo. Alai tu koruptor, bagaimana yang viral, bagaimana dengan jeritan dalam viral yang sekarang dalam oknum abdi negara sudah menyalahgunakan kebenaran keadilan mereka. Mereka sebagai penegak hukum ternyata mereka obok-obok hukum itu. Ternyata ke abdi negara juga mereka sudah buat yang tidak indah, yang tidak bagus. Bagaimana jeritan seorang ibu ketika anaknya harus dibantai dengan sedih. Di mana Bapak Ibu supremasi hukum molo tuna mora tupar bapan mulak madamang tolema. Itulah yang terjadi. Suap menyuap itu sudah hal yang biasa dalam supremasi hukum di Indonesia pada saat ini. Bukan lagi itu menjadi kita katakan menjadi hal yang tersembunyi. Nungapa tarbe saluhu nahi akamang inhang. Itu tidak menjadi rahasia, tetapi sudah menjadi rahasia umum dan harus dikasih sisip suap supaya kebenaran menjadi suatu yang terindah bagi orang yang punya uang, yang punya duit, tetapi kepada orang yang lemah. Siapa yang membela haknya Bapak Ibu? Siapa yang memperkenalkan hukum, mengangkat harkat derajat mereka? Itulah juga yang terjadi pada masa kehancuran bangsa Israel di Yuda. Karena itu bagaimana suasana membawa kedamaian, Mesias yang membawa kedamaian, hadirnya Mesias Bapak Ibu yang sudah lahir di dunia ini, dan kita menanti di kedatangan parusia yang kedua. Bagaimana Bapak Ibu kita yang sudah Mesias adalah menjadi perhatian dunia, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang sudah dibenarkan, yang sudah diselamatkan, mau menjadi perilaku yang benar, menjadi manusia dan seluruh bumi mengenal akan Tuhan. Bagaimana dengan kuat harmonisasi sesama ciptaan, bukan homini homo lupus, manusia serigala untuk temannya manusia. Itu juga berlaku Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita yang sudah dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, lewat Advent yang pertama pada saat ini, bagaimana kita menghadirkan suasana kedamaian, eirene di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Bagaimana kita dalam kehidupan berdemokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia yang mengalami begitu banyak perubahan pada saat ini. Bagaimana pembangunan itu, bagaimana berbagai dimensi, bagaimana kepemimpinan, bagaimana tentang janji-janji kepemimpinan ketika membawa atau mengambil sesuatu kepemimpinan di bangsa dan negara ini. Masih adakah Bapak Ibu Saudara untuk hidup di manusia modern ini yang menjadi yang lebih baik, boleh menjadi manusiawi di dalam kehidupan kita? Bagaimana salah satu ciri kita sebagai orang Kristen yang berpengharapan, yang sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, Advent, menanti penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah harapan kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana gambaran itu tadi menghadirkan suasana kedamaian dengan penuh pengenalan Tuhan, dan bagaimana kita menempatkan kediamannya menjadi tempat yang mulia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana menghadirkan kedamaian yang kita menanti Bapak Ibu Yesus Kristus yang sudah datang. Bagaimana menghadirkan suasana kedamaian di dalam keluarga-keluarga Kristen yang kadang keutuhan kerumah tanggaan mereka kadang semakin terdegradasi oleh kehidupan sekarang. Sudah banyak
keluarga-keluarga Kristen, bagaimana mereka diambang kehancuran. Bagaimana Bapak Ibu, apakah tidak menghadirkan suasana kedamaian dalam sebuah rumah tangga? Bagaimana menghadirkan suasana kedamaian di dalam kita, bangsa dan negara, yang kadang kita di dalam kehidupan kita masih ada intoleransi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana menghadirkan suasana damai sejahtera, shalom di gereja dalam suasana pelayanan Bapak Ibu Saudara. Itu harus kita perkuat, bagaimana kita yang sudah datang Raja Damai yang akan datang itu, yang sudah datang Bapak Ibu Saudara. Apakah gereja menjadi suasana irene damai sejahtera, ataukah gereja itu ketika pada Desember ada suatu keterhempitan atau suatu perenungan yang kadang tidak menjadi sesuatu impian, suasana great joy, sukacita yang besar ketika Natal? Mari Bapak Ibu Saudara, suasana penantian Advent adalah suatu pengharapan, suasana damai sejahtera. Jangan hadirkan ketidakbenaran, ketidakjujuran, ketidakkedamaian dalam suasana persekutuan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat gereja. Bagaimana kita suasana menyambut Advent. Advent pertama adalah suatu penantian yang sungguh bersukacita, gembira Bapak Ibu. Ikolas dorhata. Di masa ni Advent mangarade hita kamang. Di tengah-tengah ni sude nang ulau tatahubasi nang dirita di bagasan ngulu tahun menjadi sesuatu impian bagi kita Bapak Ibu, yang mana Kristus sebagai Mesias sudah datang menjadi Raja Shalom. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan damai di tengah-tengah persekutuan kita. Jadi unang hola selugan ati reformanda masih haolungan. Kadang saya di mana masih haolungannya, saya kadang merenung untuk itu Bapak Ibu. Kadang banyak selentingan, gudang, otuson, atusan. Kadang yang satu ada ketidakkeharmonisan dalam suatu tatanan kehidupan persekutuan. Jadi kadang saya tidak mau dengan di WA, kadang itu menghadirkan suasana keributan, pertarungan. Kita sekarang ini Bapak Ibu tidak sondan ina berbeda dopak bohi, masih patuduan, masih patu polon. Kalau sekarang mah enggak. Di WA itulah menghadirkan suasana hoax, menghadirkan suasana ketidakdamaian, saling mencerca. Belum tahu, memang dia belum ikut di situ, tetapi kadang mencerca di dalam hoax itu, menghadirkan suatu pembicaraan yang tidak bagus di dalam WA itu Bapak Ibu. Itu yang kita lihat di zaman kita. So takas dope, dohok donaing turapoti, dohok donaing tuson. Alai nunga di WA rupani boy mencerca seseorang, boy mencerca orang yang sudah begitu capek di dalam keadaan sesuatu dalam kepanitiaan. Kita coba memberikan itu. Jadi bukan kita melihat itu sebagai suatu keindahan. Ikut tangihonot tamatong jalo utama bagaimana dengan kehidupan itu. Jadi kadang adong do so di tanah teh, dang betong di badunga teh si bola huta. Atau mabain roh-roh pemecah maun. Jadi jangan juga bagian di perhala itu. Jangan ada menjadi roh pemecah, menjadi roh penyatu, roh kedamaian, roh kejujuran, keadilan. Itulah sebagai hamba-hamba Tuhan yang selaku mau memberikan yang terbaik dalam suasana kedamaian, suasana dalam masa-masa Natal, suasana dalam penantian, suasana bagaimana kita dalam Natal ini dan menanti juga bagaimana persiapan, peringatan dan perayaan demi perayaan harus sungguh Bapak Ibu membawa suasana kedamaian yang indah, karena itulah kehadiran Yesus Kristus sebagai Mesias yang agung menghadirkan supaya dunia menjadi
great joy, sukacita besar, dan menghampiri bagaimana suara kedamaian yang terjadi bagi kita Bapak Idu Haroni tu hatai nunga di lehon tuhita damai atong tagomol-gomol mai tatio maaka amang di damai di tonga-tonga ni nguluta ido las ni rohata unang terjadi aka intoleransi. Jadi saya tahu intoleransi hapi di bagasa pe olo siga. Aido dan menumbuhkan suasana dan menghadirkan suasana kedamaian. Kita mencela orang lain, kadang di dalam persekutuan itu juga kadang tidak menghadirkan suasana kedamaian di dalam kehidupan berjemaat. Alanido marhiti advent na parjulon, adventum menanti bagaimana pengharapan kita, bagaimana kita memperkaya diri di dalam kasih Yesus, sinar pancaran Yesus yang sudah datang. Gambaran itulah tadi yang digambarkan kehadiran damai oleh Yesus Kristus dengan percontohan bagaimana dengan serigala tinggal bersama, dengan domba, lembu dengan beruang. Bagaimana dengan mereka bersama-sama dengganai. Ini mendok di Psalmin 130. Alangkah indah dan baiknya apabila saudara-saudara rukun di dalam Tuhan. Berkat-berkat Tuhan sekarang dan selama-lamanya akan tercurah bagi orang yang indah. Tabunai sonangnai molo rapsauduran akana marhamaranggi di bagasan Tuhani hanguluan hato tongon berkat-berkat tercurah bagi orang-orang yang rukun dan damai. Karena itu dengan minggu Advent yang pertama bagaimana Raja yang akan datang Yesus Kristus yang membawa kedamaian ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di orang yang berkenan. Damai nama dihita hamuliaun hasangapun, tetapi kadang karena manusia mencari atau mencuri kemuliaan Allah sehingga suasana irene kedamaian itu menjadi abu-abu. Dami do dihita ditinggal Tuhani amang. Irene do dami maditano dia kajolma halo muani. Lukas 2 ayat 14. Damai sejahtera yang ditinggalkan itu yang dihadirkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dalam minggu Advent yang pertama ini. Marilah kita pelaku-pelaku irene damai sejahtera yang menghadirkan damai sejahtera di lingkungan kita di mana kita berpijak berjiran Bapak Ibu, di mana kita sebagai keluarga Kristen mari kita menghadirkan suasana damai dalam persekutuan, keindahan rumah tangga, kesetiaan rumah tangga kita Bapak Ibu. Mari kita lewat Advent yang pertama ini menghadirkan suasana kedamaian dalam bangsa dan negara kita. Bagaimana kita menghadirkan Bapak Ibu suasana kedamaian di dalam aras persekutuan pelayanan gereja semakin terindah. Buah amang dak tangis sita mengida dongata na di Cianjur ikum mahiu durhatate. Bagaimana 300-an orang harus kehilangan saudaranya, kehilangan bapaknya, kehilangan ibu yang menanti sudah hampir mau bersalin. Alai ikon ditipa keruntuhan, ditipa naing aik matur aik tano nama gulang mayate sudah mau titipan Tuhan, tapi ibu dan bibinya harus meninggal. Apa bukan kita merintih Bapak Ibu Saudara ke teman saudara kita, sebangsa kita yang di Cianjur Bapak itu. Karena itu mari kita menghadirkan suasana pertolongan, suasana damai sejahtera. Karena itulah yang diminta, yang dihadirkan oleh Yesus kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat Advent bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, kedatangan-Mu Kristus
ke bumi, ke dunia, menghadirkan kedamaian. Dan itu juga nantinya Tuhan, kami menanti di parusia kedatangan Tuhan yang kedua kali, menghadirkan suasana damai. Bagi kami Tuhan digambarkan singa lembu, beruang, ular, di mana anak-anak menjodorkan, menaruhkan tangannya. Bagaimana hidup di dalam kebersamaan dalam suatu ruang lingkup yang berbeda. Tetapi Tuhan gambarkan bagaimana suasana damai dalam sebuah persekutuan oleh binatang. Lebih dari situ Tuhan, Engkau hadirkan kami sebagai orang yang berhikmat, yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau tolong kami untuk menghadirkan suasana kedamaian di kehidupan rumah tangga kami, di kehidupan masyarakat, di kehidupan bangsa dan negara kami, dan juga pelayanan aras gerejamu, supaya menghadirkan suasana damai. Terlebih Tuhan, dalam masa-masa Advent, kami Tuhan mau menanti Tuhan yang akan datang dan mempersiapkan bagaimana Tuhan menjadi juru selamat, joy, dunia kesukaan besar. Kami Tuhan dengan segenap hati kami, iman kami, dan kami membuat perayaan ini Tuhan, karena Tuhan sungguh datang menyelamatkan kami dan memberikan dan menghadirkan suasana kedamaian. Kiranya kami sebagai umat-umat Tuhan tetap menjaga suasana dan menghadirkan kedamaian di mana kami pun berada dalam semua aras persekutuan kami. Terima kasih Tuhan yang telah menghadirkan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Tuhan kami gapai, kami wujud nyatakan, kami relevansikan dalam kehidupan di semua aras kehidupan kami berbangsa negara, rumah tangga, keluarga gereja. Kiranya Tuhan kami membawa dan kami sebagai umat-umat Kristen menjadi pembawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas Engkau Yesus yang sudah datang ke dunia, dan kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali menghadirkan suasana damai. Suasana damai itulah tetap kami jaga sekarang sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.